Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Perkenalkan, nama saya Umbu Junizega dengan NIM 2110211032 dari Lab Ek A1, Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Saya akan menerangkan mengenai tugas asistensi lab activity patologi anatomi FK UPN Veteran Jakarta Blok FBS 2. Sebelumnya, izinkan saya untuk menerangkan kasus yang akan menjadi topik bahasan pada kesempatan kali ini. Terdapat kasus yang mana kasus ini menerangkan bahwa seorang wanita berusia 42 tahun datang dengan nyeri perut hebat disertai hipotensi dan renjatan. Pasien meninggal dalam 36 jam sejak keluhan dimulai. Otopsi menunjukkan tampakan mesenterium pada gambar. Apakah penyebab paling mungkin untuk kondisi tersebut? Berdasarkan kasus tadi, berikut adalah instruksi dari kasus tersebut. Pada bagian ini akan dibahas mengenai tempat paling mungkin dari terjadinya proses yang tertera pada kasus. Melalui keterangan gambar, dapat ditemukan bahwa proses yang terjadi pada kasus ini paling mungkin terjadi di pankreas, sebab keterangan gambar menunjukkan suatu bentuk dari nekrosis lemak, yang mana gambar menunjukkan daerah yang mengalami destruksi lemak, yaitu suatu kelainan khas akibat pelepasan enzim lipase pankreas yang teraktifkan ke dalam jaringan pankreas dan rongga peritoneum. Selanjutnya akan dibahas mengenai kelainan yang terjadi pada kasus. Kelainan tersebut merupakan pankreatitis akut, yang mana hal ini terjadi pada keadaan darurat abdomen. Pankreatitis akut didefinisikan sebagai proses inflamasi akut di dalam pankreas yang biasanya terkait dengan nekrosis intrapankreatik dan jaringan adiposa. Pada kelainan ini, enzim pankreas yang keluar dari sel asinus dan duktus akan mencairkan sel lemak peritoneum dan lipase, akan memecah ester trigliserida pada sel lemak. Asam lemak yang terbentuk akan mengikat kalsium dan menghasilkan daerah putih seperti kapur atau saponifikasi lemak. Berikut adalah penjelasan mengenai pankreatitis akut. Pada pankreatitis akut terdapat perubahan dasar yang meliputi kebocoran mikrovaskular yang menyebabkan edema, nekrosis lemak oleh enzim lipase, reaksi inflamasi akut, proses proteolisis dari parenkim pankreas, dan proses kerusakan dari pembuluh darah yang berakibat pendarahan interstisial. Penyebab dari pankreatitis akut dapat digambarkan melalui 3 jalur yang dapat mencetuskan aktivasi enzim awal yang dapat berujung pada pankreatitis akut seperti tertera pada gambar. Yang pertama, obstruksi duktus pankreas. Impaksi dari batu empedu ataupun kotoran biliar atau kompresi ekstrinsik pada sistem duktus oleh massa yang menyumbat aliran duktus akan meningkatkan tekanan intraduktus dan menyebabkan akumulasi dari cairan interstisial yang kaya akan enzim. Dan karena lipase disekresikan dalam bentuk aktif, maka nekrosis lemak dapat terjadi. Oleh karenanya, jaringan yang cedera, myofibroblas, periasinar, dan leukosit akan melepaskan sitokin proinflamasi yang menyebabkan inflamasi lokal dan edema interstisial lewat kebocoran mikrovaskular. Edema akan menyebabkan gangguan pada aliran darah lokal yang menyebabkan insufisiensi vaskular dan jejas iskemik pada sel asinus. Selain itu, terdapat jalur cedera sel asinus primer.
Mekanisme ini berperan dalam pankreatitis akut yang disebabkan oleh iskemia, infeksi virus, obat-obatan, dan trauma langsung pada pankreas, yang mana dapat disebabkan juga jeda sel asinus ini oleh alkohol. Hal ini akan membuat pelepasan proenzim dan hidrolase lisosom intraseluler yang menyebabkan aktivasi dari enzim. Selanjutnya ada jalur transport intrasel yang terganggu. Hal ini disebabkan oleh jejas metabolit. Lalu ada alkohol dan obstruksi duktus. Hal ini akan membuat penghantaran proenzim ke lisosom yang menyebabkan aktivasi enzim intraseluler. Jalur-jalur ini akan membuat jajas sel asinus yang mengaktifkan enzim. Efeknya adalah inflamasi dan edema interstisial, lalu proteolisis, nekrosis lemak, dan pendarahan. Yang semua efeknya ini akan membuat pankreatitis akut. Gambaran klinis dari pankreatitis akut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah nyeri perut epigastrik yang memancar ke punggung, yang mana hal ini dialami juga pada wanita berusia 42 tahun dalam kasus. Selanjutnya ada mual dan muntah, lalu pendarahan periumbilikal dan flam. Hal ini terjadi karena nekrosis menyebar ke jaringan lunak periumbilikal dan retroperitoneum. Selanjutnya adalah peningkatan serum lipase dan amilase. Lipase lebih spesifik untuk kerusakan pankreas, yang mana lipase ini naik dalam kurun waktu 24 jam. Untuk amilase naik dalam kurun waktu 3-4 hari. Selanjutnya ada hipoklasemia yang merupakan kalsium dikonsumsi selama saponifikasi dalam nekrosis lemak. Pankreatitis akut ini dapat menjadi komplikasi, yang mana kita mengetahui pada awalnya pankreatitis akut ini diawali dengan onset tiba-tiba, yaitu nyeri abdomen, selanjutnya ada defense muskular, dan hilangnya bising usus. Yang mana nyeri yang terjadi pada pankreatitis akut ini menjalar ke bagian punggung. Pada keadaan yang berat, pankreatitis akut ini akan menyebabkan pelepasan secara sistemik enzim-enzim pencernaan dan aktivasi luas respon inflamasi. Sehingga pada pankreatitis akut dengan keparahan yang berat, maka akan terjadi leukositosis, disseminated intravascular coagulation, acute respiratory distress syndrome, dan nekrosis lemak. Lalu, pada kondisi pankreatitis akut ini dapat terjadi pula kolapsnya pembuluh darah perifer yang terjadi karena meningkatnya permeabilitas mikrovaskular dan hipovolemia. Hal ini akan menjadikan tubuh mengalami shock karena adanya pendarahan peripankreatik dan penyerapan cairan pseudosis pankreas yang dibentuk oleh jaringan fibrosa di sekitar nekrosis cair dan enzim pankreas. Sementara hipovolemia akan menyebabkan hipotensi. Hal ini diperparah dengan adanya endotoksemia yang berasal dari hancurnya barrier antara flora gastrointestinal dengan aliran darah. Hal ini akan menyebabkan abses pankreas. Selanjutnya, hal ini juga dapat diperparah dengan adanya gagal ginjal karena nekrosis tubuler akut. Kematian yang terjadi pada pankreatitis akut ini disebabkan oleh shock, sebab shock ini merupakan sebuah kejadian yang serius bagi tubuh. Sehingga jika kita rujuk pada kasus yaitu wanita yang berusia 42 tahun, kematian yang terjadi dapat kita ketahui
asal-muasalnya melalui renjatan atau shock yang terjadi pada wanita 42 tahun yang tertera dalam kasus. Sementara untuk kematian yang terjadi pada kurun waktu 36 jam, hal ini menunjukkan keparahan yang sesuai dengan komplikasi, yaitu terjadinya peningkatan amilase serum yang terus-menerus, yang mana menurut gambaran klinis, kurun waktu tersebut masih masuk dalam kurun waktu peningkatan amilase, yang merupakan salah satu gambaran klinis dari terjadinya pankreatitis akut ini. Pankreatitis akut dapat diamati melalui gambaran makroskopik dan mikroskopik. Selanjutnya akan saya paparkan mengenai penggambaran dari pankreatitis akut menurut dua cara tersebut. Gambaran mikroskopik pada pankreatitis akut dapat terlihat pada gambar pertama. Gambar ini menunjukkan daerah dengan nekrosis lemak pada bagian kanan dan nekrosis parenkimal pankreatik vokal pada bagian tengah. Nekrosis lemak berasal dari destruksi sel-sel lemak, yang mana asam lemak akan keluar dan berkombinasi dengan kalsium untuk membentuk garam yang tidak larut dan menggumpal in situ. Pada gambar kedua diperlihatkan gambaran makroskopik dari pankreatitis akut. Pada gambar ini ditunjukkan bahwa nekrosis dari jaringan pankreas juga memengaruhi jaringan asinar, duktus, dan juga pulau-pulau Langerhans. Terdapat pula kerusakan pembuluh darah yang menyebabkan pendarahan ke dalam parenkim pankreas. Secara makroskopik dapat terlihat bahwa pankreas memiliki area hemoragik merah hitam yang diselingi oleh daerah kuning putih. Pankreas yang dipotong longitudinal ini menunjukkan area yang gelap karena pendarahan dalam jaringan pankreas, dan area vokal dari nekrosis lemak yang pucat pada lemak peripankreas yang terlihat pada bagian kiri atas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih.